Benarkah aku Kristen? Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai pertanyaan ini. Dan di dalam beberapa video sebelumnya saya telah memaparkan cukup banyak hal mengenai hal-hal yang bukan menjadi inti kekristenan. Kali ini kita akan melihat bahwa kekristenan itu bukan sekadar agama dan ritual belaka. Ada orang yang beranggapan bahwa ketika saya adalah orang yang berlabel Kristen, ketika di KTP saya, di kartu keluarga saya dituliskan bahwa saya adalah orang yang beragama Kristen, maka secara otomatis saya adalah orang Kristen seperti yang Alkitab gambarkan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Alkitab tidak menggambarkan bahwa kekristenan yang sejati itu terbatas pada label agama seseorang. Kita bisa melihat Ananias dan Safira yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Mereka termasuk bagian dari jemaat mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang beragama Kristen. Tapi apakah mereka bisa kita kategorikan sebagai orang-orang Kristen yang sejati? Apakah mereka termasuk ke dalam kategori orang benar seperti yang dikatakan dalam Mazmur, secara khusus Mazmur pasal 1 yang pernah saya bahas pada video yang sebelum-sebelumnya? Kita semua mengetahui jawabannya bahwa mereka berdua tidaklah termasuk orang Kristen yang sejati. Lalu ada yang beranggapan bahwa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi seperti misalnya Natal dan Paskah, bahkan ada yang disebut dengan orang Kristen napas atau senapas setiap Natal dan Paskah, itu menjadikannya sebagai orang Kristen. Ternyata tidak demikian. Ada juga yang menganggap bahwa kekristenan itu adalah ritualnya, dengan mengikuti ritual, misalnya aja baptisan, misalnya aja perjamuan kudus, atau pengakuan iman rasuli yang dihafalkan dan dilafalkan setiap minggu. Ritual-ritual seperti ini yang membuatnya yakin bahwa dirinya adalah orang Kristen yang sejati. Apakah benar demikian? Ternyata tidak demikian. Kita bisa lihat contohnya pada Yudas Iskariot. 3,5 tahun kira-kira dia mengikut Yesus. Hampir setiap hari dia bersama dengan Tuhan Yesus. Seringkali dia makan semeja dengan Tuhan Yesus dan mengikuti perjamuan yang kita kenal sebagai perjamuan kudus saat ini. Dia mengikutinya bersama dengan Yesus. Tapi apakah kita bisa mengkategorikan dia sebagai orang Kristen yang sejati? Ternyata tidak. Mengapa? Karena pada akhirnya dia menjadi pribadi yang mengkhianati Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kekristenan bukanlah sekadar agama dan ritual-ritual agamawi. Dalam Matius 7 ayat 22, Tuhan Yesus mengatakan demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bahkan ketika kita melakukan berbagai mujizat, bernubuat demi nama Tuhan, kita belum tentu adalah orang-orang Kristen yang sejati. Saya akan menutup pembahasan kali ini dengan membacakan tulisan dari Rodney Stark dalam bukunya The Rise of Christianity yang ditulis tahun 97, yang dikutip dalam buku tulisan Timothy Keller yang berjudul Gospel in Life, Injil dalam Kehidupan. Kutipan tersebut berbunyi demikian. Bayangkan percakapan di antara orang-orang Kristen abad pertama dengan sesama penduduk di wilayah Kekaisaran Romawi. Saya dengar kamu ini orang beragama. Bagus sekali. Agama itu hal yang baik. Di mana tempat suci untuk ibadahmu? Tanya salah seorang penduduk di wilayah itu. Lalu orang Kristen menjawab, kami tidak punya tempat suci. Yesus adalah bait suci kami. Tidak ada tempat suci? Lalu di mana para imammu bekerja dan melakukan semua ritualnya? Kami tidak punya imam untuk menjadi perantara kami di hadapan Tuhan, jawab orang Kristen. Yesus adalah imam kami. Tidak ada imam? Lalu di mana kamu mempersembahkan korban untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Kami tidak perlu mempersembahkan korban lagi.
Jawab orang Kristen tersebut, "Yesus sudah menjadi korban bagi kami." "Agama macam apa ini?" komentar penduduk non-Kristen itu dengan penuh keheranan. Keyakinan Kristen ini memang sangat berbeda dari semua agama lain, sehingga sebenarnya kekristenan tidak layak disebut sebagai sebuah agama. Dan memang kekristenan itu bukanlah menyoal agama dan ritual belaka. Mari kita renungkan hal ini dan kita ingat baik-baik bahwa semua ritual keagamaan kita bawa label Kristen yang melekat pada diri kita, itu tidak menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Itu tidak otomatis membuat kita dapat disebut sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mengumumkan hal ini dan sampai bertemu